Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kancekenian, apa kabar? Suasana hari ini, hari Kamis, di tanggal 24 April. 24 April Kancekenian. Besok yang gajian jangan lupa. Besok Masya Allah. Besok tuh hari Jumat, pas banget gajian. Langsung masuk kota amal. Kancekenian, hari ini spesial sekali, kita sersan mangerasan, serius tapi santainya hadir bintang tamu kita Dr. Erlina SP THTKL. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat datang. Minal aizin wal faizin. Hampir berapa dok? Setahun? Masih Syawal ini. Masih Syawal, masih dok. Setahun nggak ketemu dok. Kancukenian, mohon maaf agak telat live-nya karena ada dokter pas mau kesini ternyata harus menangin pasien ya dok. Banyak nggak? Mimisan itu, mimisan tadi kenapa dok pasiennya kalau? Pasien ini Karena kan bisa darah tinggi bisa. Karena panas cuaca bisa. Oh enggak itu darah tinggi. Oh bukan. Gitu. Oh, dewasa okay. Kan soalnya. Kalau pada anak-anak kan mudah, kalau pada dewasa kan lebih lama dia untuk bisa menanganinya kayak gitu. Oh gitu. Orang dewasa tadi. Dewasa. Oke. Sampai ini Pak Becuca. Enggak balik lagi. Dokter langsung ke sini. Oke Kancekenian, hari ini kita ngebahas tentang perlindungan pendengaran lindungi pendengaran dan lindungi kesehatan ya kan? Berkaitan dengan Hari Sadar Bising hari ini. Hari ini berkaitan dengan Hari Sadar Bising internasional. Artinya apa tuh dok, bising? Jadi kita bulan Maret kemarin kan ada acara World Hearing Day. Oh iya, benar. Kan saya kesini juga ya. Iya. Udah lupa ya. Sebenarnya dokter. Kayaknya baru ketemu lagi kita. Iya. Oke, gimana tuh dok? Sebenarnya berkaitan sih, cuman kalau yang World Hearing Day 3 Maret itu yang penyelenggarakannya WHO seluruh dunia kan gitu. Sedangkan kalau yang ini disingkatan tuh INA, jadi kayak mas itu INAT, International Noise Awareness Day.
Oke. Saya kan pengennya Ina, jadi Inat gitu. Oke. Nah itu dibuat itu memang setiap tanggal 24 April, khusus dibuat itu pertamanya oleh Amerika. Di negara Amerika. Nah jadi sebenarnya tujuannya tuh untuk menggugah masyarakat bahwa sebenarnya kita ini kan sehari-hari memang dalam kondisi ada bising terus gitu kan ya. Nah jadi kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa bising itu bisa menjadi penyebab adanya gangguan pendengaran. Nah sedangkan gangguan pendengaran itu sendiri kalau udah kita terdampak efeknya ternyata banyak untuk penyakit yang lain kayak gitu. Makanya dibuatlah Hari Sadar Bising sedunia. Sedangkan kalau yang World Hearing Day itu bukan hanya dari bisingnya saja, itu fokusnya bising, tapi juga apapun penyakit telinga yang bisa menyebabkan ketulian. Itu dia, ketulian, lebih ke arah ketulian. Oh jadi menyerang ke sananya Dok ya? Iya. Nah Dok, kalau maaf Dok, kalau bising itu apa ya kira-kira? Bising itu ada definisinya tuh. Itu Dok. Bising adalah suara yang tidak diharapkan. Itu definisi di kamusnya. Suara yang tidak diharapkan. Suara yang tidak diharapkan. Jadi, sebenarnya suara itu kan bukan suatu hal yang menjadi masalah kalau dia masih dalam ambang yang kita bisa toleransi gitu kan ya. Tapi saat suara itu menjadi terlalu besar, terlalu tinggi, disitulah sudah mulai muncul ke tingkat yang namanya bising. Contoh misalnya saat kita pergi ke kondangan lah ya, contoh sederhana, saat misalnya kita terpaksa harus duduk di depan dekat speaker, dekat sound systemnya atau speakernya, itu kan pasti mengganggu kita ya. Nggak ada saya rasa yang ngerasa nyaman duduk di situ bener ya. Nah itu namanya bising. Kalau kondangan tuh Dok paling nyaman kalau dekat ini meja prasmanan. Iya, langsung dekat sesudahnya gitu ya. Jadi hal seperti itu pun itu kita anggap sudah masuk bising yang bisa mengganggu kita. Dan ternyata bisa jadi penyebab penyakit kayak gitu. Itu yang masalahnya. Makanya digugah gitu loh, karena orang apa sih gitu kan ya. Tapi ternyata berefek kayak gitu. Karena untuk bisa muncul suatu penyakit dari bising ini butuh waktu, nggak langsung gitu, nggak butuh waktu untuk bisa menjadi suatu kelainan gitu. Berarti ya contoh waktu itu kita pernah bahas ya Dok, mendengarkan headset yang kan terlalu atau misalnya kalau kita ya di kota-kota besar suka rutin nonton konser musik gitu. Konser itu kan dia jadi kita tuh punya intensitas bunyi gitu ya. Intensitas bunyi itu dari 0 sampai di atas 110 desibel. Kalau kayak konser itu dia 105 desibel. 105 desibel 105 desibel kita hanya boleh 14 menit loh di situ. Karena kalau sudah sampai di atas 14 menit dengan volume 105 itu akan berpotensi untuk menjadi gangguan dengar tadi. Dampaknya tidak pada saat itu. Tidak. Tapi kadang-kadang kalau yang seperti konser gitu bisa loh muncul langsung dampaknya apa, tanda awalnya berdengung misalnya kayak gitu. Nah itu agak cepat dia karena terlalu tinggi kan. Kita hanya batas aman mendengar itu untuk waktu boleh sampai dianggap aman itu hanya 75 desibel. Makanya misalnya contoh pekerja di tambang yang dia itu bawa alat berat misalnya, itu biasa bunyi itu kan 80 desibel. Mereka kan punya 80 desibel tuh punya batas waktu kerja yang aman, yaitu 8 jam. Nah hanya boleh 8 jam. Kalau sudah 8 jam dia akan berefek munculnya gangguan dengar yang munculnya tadi tuh butuh waktu kayak gitu. Itu yang makanya sekarang terutama pekerja tambang safety Dok ya. Makanya mereka memakai earplug, tujuannya apa? Supaya bisa earplug dan earmuff gitu. Jadi earplug itu yang masuk, earmuff yang di sini. Tujuannya supaya bisa memperpanjang kerjanya. Karena kalau nggak pakai itu misalnya kan dia 85 desibel cuma boleh 8 jam. Ternyata dia harus yang shiftnya lebih panjang dari itu. Lembur. Karena dia harus nyiapin ini apa Dok? Harus nyiapin THR dan juga ini Dok persiapan pernikahan. Ya misalnya gitu. Nah itu dengan memakai earplug dan earmuff, volume yang tadi 80 mungkin berkurang jadi 70 atau 60 sehingga boleh menambah panjang masa kerjanya kayak gitu sih sebenarnya. Berarti Dok kita secara umum bising itu waktu apa saja Dok kegiatan dilaksanakan pas memperingati hari bising itu Dok? Sosialisasinya sejauh mana? Ya kalau yang Inat ini nggak seheboh yang World Hearing Day memang. Kalau World Hearing Day itu seluruh dokter THT di Indonesia itu berlomba-lomba bikin podcast, bikin kayak yang sebelumnya kita bikin bakti sosial bersih-bersih telinga dan juga screening pendengar. Kok ini lebih ke arah yang mungkin yang sederhana kayak gini lah ya podcast, tapi setiap tahunnya setiap tanggal 24 atau kalau tahun ini dibikin tanggal 30 April nanti kita ada 1 minute of silence atau 1 minute of quiet
di Amerika dibuatnya dari jam 2.15 sampai jam 2.16 PM siang, nggak boleh ngapa-ngapain, harus diem gitu. Silent. Tanggal 30 April nanti. 30 April dok. Kalau di Indonesia sama, nanti kita ngikut. Iya, sama, nanti jamnya kita ngikut. di Indonesia jam pokoknya jam 2.15 sampai jam 2.16 kita ngerasain gimana sih quiet tuh sebenarnya, menenangkan bener gitu tuh maksudnya. Oke, tidak ada suara. Berarti radio off. Nggak boleh mati, semenit kok cuman. Radio 30 mati. April. Yang lagi VC matiin juga. Iya. Nah, kalau VC dok, oke, sorry dok. Kan pakai VC itu dok, kalau kita mungkin lebih aman ya. aman gini, lebih seperti ini dok, ya, atau kita pakai headset? begini, ya. Oh, jadi sebenarnya oke. gini, salah satu yang mungkin kita syukuri dari perkembangannya IT yang begitu luar biasa adalah semua headset sekarang sudah ada namanya noise cancelling. Nah, jadi lihat ya, kalau misalnya kita ngidupin HP di volumenya yang sudah agak besar, dia pasti kasih merah. Oh ya. Nah, itu namanya noise Jangan ingetin cancelling. dong, terlalu Nah, besar. Ya, itu sudah bagus. Tapi kan kalau dulu nggak ada tuh Nggak yang ada. begituan. Nah, sekarang itu mungkin satu hal yang kita bisa syukuri bahwa ini udah dikasih tanda nih, nggak boleh lebih dari ini supaya dia aman. Oke. Karena untuk menjaga keamanan telinga tuh harus nih hanya boleh 60% volume, hanya Oke. boleh 60 menit dalam satu hari. Satu hari. Makanya rumusnya 60-60 untuk 60-60. menjaga kesehatan pendengaran. Pendengarannya. Dokter pernah menanganin seorang musisi atau orang yang bekerja di studio rekaman? Saya Pernah nggak, dok? Itu kan dia tuh bukan musisi ya, tapi anak sekolah Oke. yang dia tuh memang punya hobi main musik. drum. Anaknya pegang drum. Oke, gitu. merah. Dia pegang drum. Jadi hari itu dia seharian penuh itu karena mau perpisahan, latihan kan. Ya berapa jam saya juga lupa waktu. Oke. Tapi dia datang ke saya besoknya, Besok, oke. cuman besoknya kan cepet ya. Dia datang dengan keluhan awal berdengung. Oh. Jadi kan normalnya telinga kita tuh kan tidak boleh ada keluhan berdengung. Saat dia ada keluhan berdengung tuh sudah menunjukkan tanda bahwa saya capek loh. Gitu loh Pak. Sebenarnya telinga kita bisa ngomong. Oke. Kita cuek banget. Iya, betul. Jadi telinga berdengung itu kalau dia hanya mungkin kurang dari 3 menit dan bisa berhenti sendiri masih dianggap aman. Oke. Tapi saat dia panjang nggak berhenti-berhenti, dia tuh minta tolong diperhatikan. Itu tandanya seperti itu. Nah, pasien itu datang telinga berdengung, saat saya tanya, saat diperiksa fisik tuh tidak ada kotoran ya. Jadi kalau kita ketemu kotoran telinga itu normal pasien dengan keluhan berdengung. Tapi pasien itu tidak ada keluhan, tidak ditemukan ada kotoran telinga, tidak ada proses radang kayak gendang telinganya bengkak atau merah. Karena kok gendang telinga bengkak atau merah dia juga biasanya berdengung. Nggak ada. Jadi anatominya normal, tapi keluhan mendengungnya ganggu. Itu yang bikin dia bawa ke dokter. Terus saya nanya, ada paparan bisi nggak? Iya dok, dia ini kemarin ngeband terus, dibilang sama ibunya. Nah itu kan sebenarnya harus ditangani segera. Untungnya pasien itu datangnya cepat, masih muda tuh, masih SMP kelas 3 gitu, mau perpisahan dia kan. Terus akhirnya saya kasih terapi, alhamdulillah bisa bagus sempurna. Karena kalau dia ada namanya kasus trauma akustik Pak, jadi trauma akustik. Nah, trauma ini dok. Trauma itu bukan cuma trauma disakiti ya. Trauma akustik, kan akustik kayak gini ya, kayak Ya, gitu. nah betul. Nah apalagi yang Tiap sering- hari kerja nah, seperti ini yang kayak kami alami betul, dok. betul. Oke. Jadi saya pernah punya pasien Trauma akustik, oke. trauma akustik. Pasien itu ya gitu tuh, dia pergi kondangan, duduk di situ, tiba-tiba lagi di samping, dan itu hanya dia karena mau salaman loh Pak. Oke, dia mau salaman naik ke meja, ke Pelaminan. panggung pelaminan. Bukan dia pengantinnya, bukan. Bukan. Tiba-tiba bunyi berdenging, nging gitu. Oke, ya ada. Kan kadang-kadang suka trouble gitu ya. Trouble, oke. Pasien itu saat itu juga pusing muter. Oke. Terus dia langsung nggak denger. Pinternya dia langsung berobat. Saya nanya, ini kenapa nih? Ada dengar bunyi keras, bener nggak? Iya dok, saat itu cuman hitungan berapa detik tuh. Oke, ya. Itu namanya trauma akustik. Pasiennya nggak dengar, dia pusing. Oke. Nah saat kita periksa saat itu dia turun bener pendengarannya. Terus saya bilangin langsung tirah baring sempurna, jadi tidur benar ya. Jadi kalau kita ada masalah telinga berdengung, pastikan telinga tuh dimanjakan. Oke. Jadi disuruh tidur bagus, tidak boleh dengar bunyi-bunyian supaya dia bisa balik lagi normal. Karena kok trauma akustik ada resiko tidak bisa kembali lagi. Tuli terus dia. Oke. Segitu Dan itu, bahayanya. terus maaf dok, itu ada usia apa usia itu? Usia berapa biasanya itu? Apa sekian usia Ya, sekian? jadi sebenarnya gini, setiap gangguan pada telinga semakin tua usia makin besar kena resikonya. Oke. Semakin ada penyakit lain semakin besar juga terkena resiko. Misalnya dia kerja tepat bising nih, tapi dia juga ada hipertensi, ada diabetes, maka resiko untuk dia mengalami gangguan dengar jauh lebih besar dibandingkan orang yang tidak ada komplikasi penyakit kayak gitu. Berarti dok itu Harus ada semua di saya itu dok. Iya. Bahaya itu. Karena kita dulu dok membedakan
suruh dengerin musik membedakan bass dan treble. Oke, itu harus dengerin banget gitu. Oke. Nah, dampaknya sekarang Dok, darah tinggi dong. Dampak darah tinggi. Oke, seru. Kanco Kunian, jangan kemana-mana. Nanti kita lanjut lagi di sesi keduanya, masih dengan Dr. Erlina SPT THTKL. Dok, izin Dok kalau untuk mungkin ada yang bertanya segala macam ke dokter, bisa Dok, mungkin boleh. ke medsosnya boleh. Saya punya IG tapi nggak terlalu aktif ya Pak. Oh gitu. Sorry, tapi namanya tetap IG-nya? IG saya Erlina L Hakim. Titik Hakim itu ayah saya. Di Facebook ada? Saya nggak punya. Oh nggak apa-apa, tetap di IG Dok ya. Tapi TikTok rame Dok. Enggak juga. Oh enggak juga. Saya nggak punya malah TikTok. Oke Kanco Kunian, pokoknya kalau mau konsultasi ketemu dengan Dokter Erlina, Rumah Sakit Rabain ada. Rumah Sakit Rabain, kemudian Rumah Sakit Kita Asam Dok ya, dan juga di praktek dokter. Oke. Jaga benar kuping, makanya jangan biasakan mendengar sesuatu dari tetangga yang enggak Dok. Itu juga. Termasuk loh gitu. Suara keras. Itu yang lebih hebat. Oke Kanco Kunian, jangan kemana-mana, nanti kita ketemu lagi di sesi kedua. Ini masih dengan Dr. Erlina SPT HTKL, masih dengan bising. Hari ini kita ngomong bising. Seru-seru Kanco Kunian, lindungi pendengaran dan lindungi kesehatan. Kanco Kunian, selama ini kita terlalu terlena, terlalu cuek dengan kuping gitu ya. Ternyata setelah mendengarkan penjelasan awal aja dari Dokter Erlina, malahan kita semakin kita harus benar-benar waspada dan juga harus merawat diri kita, terutama di seperti yang kita bahas saat ini adalah telinga. Begitu pentingnya telinga untuk kita rawat. Telinga biasanya buat dengar yang baik-baik. Itu kan? Yang dengar yang baik. Nah, kalau ada yang jahat. Oke Dok, kembali lagi tadi. Nah, tadi Dok sempat vertigo Dok ya? Tadi bising kita udah, kemudian kita vertigo. Nah, vertigo Dok, hubungan dengan THT apa nih Dok? Jadi vertigo itu ada dua ya Pak ya. Satu, pokoknya vertigo itu kan gangguan keseimbangan tuh. Nah, kita butuh 3 organ untuk keseimbangan. 1 otak. Oke. 2 mata, 3 telinga. Oke. Siap. Makanya akhirnya dengan kondisi ternyata butuh 3 organ itu untuk bisa menyebabkan keseimbangan kita bagus atau tidak bagus gitu kan. Nah, jadi pada kasus pasien vertigo itu kita mesti tegakkan dulu dia ini vertigonya itu dari kelainan di otak atau kelainan di telinga. Telinga itu yang mengatur keseimbangan itu ya rumah siput Pak. Rumah siput di telinga. Jadi kalau rumah siputnya misalnya terlalu kental atau ada batu di rumah siput, bisa loh Pak. Nah, itu vertigonya punya THT, dan biasanya keluhan vertigonya itu muncul saat pasiennya berubah posisi. Karena rumah siput itu kan 3,5 lingkaran tuh. Nah, jadi misalnya contohnya, nih vertigonya muncul karena ada kekentalan jadi rumah siput tuh berisi cairan gitu ya. Nah, saat ada kekentalan di rumah siput itu, jadi logikanya gini. Cairan itu kan kalau dia nggak kental kita gini, rumah siputnya kan gerak juga tuh cairan itu. Tapi saat dia kental, kita gerak gini, dia baru mau ikut bergerak. Itulah yang memunculkan sensasi vertigo. Pada orang yang vertigonya disebabkan karena kelainan di THT. Nah, tapi pada orang yang kelainannya itu bukan di telinga, tapi kelainan di otak, dalam kondisi apapun dia muncul. Nah, kayak gitu. Nah, pada orang yang dengan mengalami gangguan terpapar bising keras, rumah siput itu juga punya namanya organ korti yang ada sel rambut gitu ya Pak ya. Jadi di dalam sel rambut itu saat dia terpapar dengan bunyi sangat kencang, sangat tinggi, dia akan jadi gini, rumah siput tuh rumah rambut getar namanya. Rambut itu gini, saat dia dengar bunyi dia gini untuk menghantarkan bunyi terus sampai ke jarak ke otak gitu kan ya. Nah, saat dia bunyinya kencang terus dia gini terus tuh, nggak mau bangun lagi. Nah, saat dia nggak mau bangun lagi inilah pasien juga akhirnya bisa berefek mengalami vertigo sama berdengung tadi. Gitu. Berarti Kanco kan ini penjelasan secara awam nih. Ya, betul. Kalau kita maaf Dok, kalau di di tip atau di radio atau di tip mobil tuh kalau ada yang kuning, di kuning, biru, merah. Ada jarum tuh Dok. Ya, betul. Nah, kalau di kuning biasa. Sama mungkin kayak kalau ditabung gas, kalau kita pakai betul, udah mau habis berarti merah. Ya, betul. Nah, ini merah. Kuning, ya, betul. Nah, jadi Kanco Kunian kalau kita di kuning masih sedang, di aman, itu masih sedang. Nah, kalau udah di merah, itu udah hati-hati. Nah, Dok, yang tadi dokter ngomong berarti kalau dia posisi di merah blek,
kalau kayak di itu tadi tuh jarumnya dok ya, di ujung merah yang tadi dokter bilang dia nggak balik lagi, itu berarti udah gangguan dengar. Oke, itu kan. Tapi jangan nunggu begitu kan. Oh, oke. Jangan nunggu Nah, begitu. Dok, Kalau udah begitu tuli orangnya. Oh gitu, kalau Iya. udah merah itu kok tuli. Jadi kalau ini kita ngomong rumah siput tadi Rumah ya, siput, kita oke, ngomongin rambut getar. Kalau rambut getarnya gini terus lama-lama dia nggak bangun lagi, dia atrofi namanya. Jadi atrofi itu udah mendek aja dia, tuli orangnya. Oh. Jadi jangan, makanya Oke. makanya tadi tuh saya kasih tips ini Oke, ya. Jadi saat kita mulai merasakan satu kok nggak nyaman dengernya ya, Oke. itu kan. Terus kedua, kok telinga ini suka berdengung ya. Nah itu sebenarnya rumah siput tuh udah ngasih tanda, aku nih dalam masalah loh, bosku, ya oke. kan, bosku gitu kan. Tolong aku dicari tahu di oke. mana masalah kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Berarti kan Cekunian kalau misalnya sederhananya adalah benar dokter tadi bilang, kalau udah mulai terasa tidak nyaman, buru-buru segera periksakan. Dokter THT. Dokter THT. Oke, benar-benar dok. Oke, jadi itu tadi berarti vertigo tuh salah satu bisa dari apa ya? Dari THT. Dari THT juga ya. Oke, kan Cekunian. Yang berikutnya dok, saya kepengen tahu apa nih dok tentang apa tuh polip hidung dok. Itu gimana dok? Itu ada hubungan sama Telinga nggak ada. Oh salah dong berarti sama materi nih. Oh, jangan titipan ini dok. Oke, titipan nih orang luar nih tip. Oh nggak ada hubungan dok ya. Oke, nah kalau ini dok apa vertigo sudah, kemudian ini alergi tinnitus Rinitis. rinitis itu Rinitis alergi itu penyakit pilek yang nggak bisa sembuh gitu loh Pak. itu ada hubungan sama THT? Enggak juga, cuman kalau kita hidungnya sering alergi, terus dia suka ada kebiasaan buang ingus kuat. Nah saat dia buang ingus, Ya, minum buang ingus kuat. jangan bikin saya kaget Pak. Nggak kayak gini Bu. Ini soalnya gini Bu. Dokter, dok buang ingus kuat yang boleh. yang maksa itu dok Iya, ya? nggak boleh. Gitu. Iya nggak boleh. Yang sampai ke tetangga kedengeran. Iya. Nggak boleh tuh dok. Nggak boleh, karena gini. Kenapa dokter THT 1 kan karena di belakang situ gabung semua Pak, organnya ngumpul kan di situ kan ada satu ruangan. Jadi saat kita buang ingus kuat, tekanannya akan ke telinga perginya. Makan kalau misalnya di hidung ini ada ingus, ingusan ikutan ke kuping Pak. Nah saat seperti itu muncul juga keluhan jadi budak juga. Tapi bukan karena bising kan? Bukan karena bising, karena itu tadi itu. Oke, siap. Jadi kalau kancuk nih kalau mau buang Nggak ingus, boleh. jangan maksa. Sebenarnya gini, orang suka salah paham ya. Dalam hidung kita tuh memang ada daging Pak, Oke. namanya kongka ya. Jadi kongka itu dia sangat mudah membesar dan mudah mengecil. Pada orang yang rinitis alergi tadi, dia bisa membesar karena apakah dingin, apakah debu. Jadi bukan murni karena ada ingus, karena ingus itu kan maaf ngomong cairan aja. Cairan itu kan Oke. tanpa usaha pun akan meler aja dia. Ya. Tapi pada orang yang punya rinitis alergi tadi atau memang sedang flu lah gitu ya, daging hidung itu membesar sehingga dirasa kayak ada ingus, padahal bukan Ingus. ingus. Jadi mau sekuat apapun, walaupun tetangga dengar tetap nggak keluar ingusnya gitu loh, malah ke telinga. Kalau kita ingusan dok, kemudian pakai tisu, tisunya kita masukin ke hidung. Berdarah nanti. Berarti nggak perlu sampai dok ya? Pantesan nih tisu sini habis dok. Habis ya. Siapa yang melakukannya? 3 tuh dok pelakunya dok. Kalau ingusan hidung, terus itu sehat dok. Maksudnya itu nggak bagus ya? Karena gini, satu yang kita takuti ya, kalau kita terlalu sering ngotak-ngatik hidung kan iritasi tuh. Apalagi misalnya tisu itu kan bahannya bahan organik kan Organik, sebenarnya. ya. Itu kan bisa bikin iritasi yang malah pileknya nggak sembuh, malah tambah jadi gitu loh. Oke. Atau tadi karena di depan sini tuh pembuluh Ya, darahnya depan. banyak bisa berdarah. Oh, Mimisan itu jadi bisa Iya. memancing mimisan. Mimisan. Oke, selamat. Ini dok ada pertanyaan dari Iin Nurul. Selamat sore dok. Mau tanya dok, telinga kiri saya sakit kayak yang sakit kayak yang bengkak bagian dalam. Bagian dalam. Itu ada enggak obatnya dok? Satu. To the point sekali. Yang kedua, saat ini saya mengunyah rahang sakit sebelah kiri juga. Jadi apa tuh dia makan ngunyah aja sakit gara-gara ini. Sebenarnya gini, kita kalau masalah telinga tuh banyak dulu pertanyaannya ya. Sakit telinga itu bisa karena kelainan di liang telinga atau kelainan di gendang telinga. Kalau sakit di liang telinga itu biasanya ada riwayat ngorek nggak mbaknya tadi? Oh, oke, benar. Karena kalau ada riwayat ngorek telinga, satu resikonya kalau dia nggak ada kotoran telinga, liang telinga sendiri bisa bengkak. Ya. Nah, cuman dari di mana mbaknya bisa menganggap bahwa bengkaknya itu di bagian dalam gitu kan ya? Ya. Karena telinga itu panjangnya 2,7 cm loh. Oh ya ini dok, dia Nah, ngomong ngomongnya telinga sakit di bengkak bagian dalam. bengkak di bagian dalam.
Karena kalau dengan riwayat ngorek kuping atau bisa jadi gini, di telinganya itu sudah ada kotoran telinga, jadi saat dikorek kotorannya malah terdorong ke dalam. Nah, itu yang bikin dia jadi sakit. Jadi harus cari tahu dulu nih penyebab sakitnya itu apakah karena ada ngorek telinga atau ada riwayat dia batuk pilek buang ingus kuat kayak tadi. Ah, gitu. Tadi, oke, cari tahu. Jadi kita belum bisa ngasih obat, dari apa dulu gitu loh harus. Saya untuk belajar ilmu penerawangan Pak, kalau belum lihat langsung nggak bisa. Benar-benar. Ya. Oke Mbak Nurul, jangan lupa nanti ke Poli-THT ketemu ke dokter ini apa Rina. Dokter Rina hari apa aja kita besok di saya ada. besok Senin sampai Jumat ada. Senin sampai Jumat jam kerja jam 8. Jam 8 sampai jam kalau Jumat cepet ya. Cepet. Nah, besok tuh buruan deh temuin deh. Bilang sudah ngomong di radio. Cuma karena kurang jelas akhirnya harus datang. Oke, jadi apa kita tidak bisa memastikan ininya dia sebelum kita melakukan pemeriksaan ya, Dok. Kalau memang dirasa sakit yang ganggu lebih amannya minum paracetamol aja dulu. Paracetamol ya untuk ngurangin ini ya. Dok, kalau maaf Dok, kemudian kalau panas tubuh panas yang cukup tinggi kemudian kita agak ada flu, kita ngomong bindeng Dok ya. Maaf ngomong agak bindeng. Nah, telinga juga Dok. Itu berdengung tuh. Ya itu tadi tuh karena saat kita flu bindeng tadi kan daging hidung tadi membesar tuh. Dia membesar itu ujungnya itu yang ke arah telinga soalnya. Karena ada saluran tadi kan. Makanya kita biasa cenderung saat kita lagi flu tadi bindeng terus kupingnya berdengung, kadang panas juga. Itu dari pembesaran daging hidung yang ujungnya itu ke saluran yang ke telinga gitu. Penyebabnya seperti itu. Okay. Kita harus hati-hati sama dokter nih. Leher ke atas nih. Harus benar-benar di ini. Oke, Kak Cukunian. Dok, sekarang kita di ujung nih Dok. Pengen tahu statementnya dokter nih Dok untuk tentang lindungi pendengaran dan lindungi kesehatan. Apa nih Dok? Kalau kemarin apa tuh? Mungkin setelah ini Kan Cukunian kita semakin tahu, semakin banyak penjelasan yang kita dengar, semakin tahu begitu sangat vitalnya pendengaran ini. Nah, kita pengen juga tahu dari dokter sarannya Dok untuk menjaga kesehatan telinga Dok. Silakan Dok. Jadi perlu dipahami bahwa bising itu adalah teman kita sehari-hari gitu kan ya. Nah, karena di sini kita jelaskan bising itu bisa menyebabkan gangguan pendengaran, mulai harus lebih berhati-hati saat harus menghadapi bising atau apapun yang sifatnya berhubungan dengan bising seperti pemakaian handphone misalnya, ataupun saat harus berada di tempat yang bising, pastikan bahwa bising yang itu adalah bising yang tidak lebih dari batas aman. Kemudian saat kita memang harus di kondisi bising, tempat kerja bising, pastikan harus memakai pelindung telinga. Kemudian sekarang adalah gaya hidup memakai headset. Pastikan bahwa saat memakai headset memakai rumus yang saya bilang tadi 60-60, yaitu hanya boleh 60% dari volume dan hanya boleh 60 menit dalam satu hari. Karena angka ketulian terutama pada remaja muda pada remaja dan dewasa muda semakin meningkat karena gaya hidup tadi. Sedangkan gangguan pendengaran munculnya butuh waktu untuk bisa menimbulkan jadi gejala. Dan gangguan dengar bisa menyebabkan penyakit yang sifatnya mulai dari stres dan lain sebagainya, juga berefek kepada psikologis pasien. Jadi jagalah kesehatan pendengaran sehingga kesehatan secara globalnya juga akan lebih sehat insya Allah. Oke, terima kasih banyak dokter telah hadir di Serasan Radio. Untuk Kanceku juga terima kasih banyak, untuk sekitar 75 yang sempat menyaksikan kita live saat ini. Mohon maaf tadi agak telat ya, maaf karena baru dokter nih, telatnya karena emergensi. Kalau orang lain kenapa telat? Macet, sejak kapan sih macet? Oke, karena tadi dokter harus menangi pasien dulu Kan Cukunian, jadi agak telat, tapi nggak apa-apa. Yang penting hadir, terima kasih banyak Dok. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Jangan bosan-bosan loh Dok kesini, ikan. Kita harus semakin. Jangan-jangan Kan Cukunian yang bosan. Oh enggak Dok. Ya. Justru kita baru tahu kalau bising itu ringam Dok. Ringam. Oke, Kan Cukunian dari Jalan RK Kartini Demodor 75. Terima kasih banyak untuk semua Kan Cukunian yang sedang menyaksikan. Nanti kita putar ulang seksi talk show ini. Kami dari tim produksi ada Niken, Uti, Kak Dayat, juga ada Putra dan ada Dian bersama Uti. Pamit undur diri, mohon maaf yang salah. Saya juga dengan Dokter Erlina. Harus buka terus Dokter Erlina juga pamit, mohon maaf. Ketemu lagi kita semuanya. Dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.